Selamat pagi, Tuhan memberkati kita senantiasa. Kasih setia Tuhan terus kita rasakan, anugerah Tuhan yang dapat kita nikmati setiap waktu, setiap hari dalam pemeliharaan yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan, kitab Amsal mengajarkan banyak hal hikmat kepada hidup manusia dan bagaimana kita terhindar dari pola-pola yang jahat. Ada hal yang seringkali menjadi bagian yang tidak kita dapat rasakan, namanya itu kesepakatan yang jahat. Sehingga kita seringkali terjebak disebabkan kita merasa itu adalah geng kita atau kumpulan yang nyaman bagi kita, sehingga hal yang jahat pun sebenarnya tidak dapat kita bedakan. Amsal mengajarkan kita untuk berhati-hati ini dengan berkata di ayat 11, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undi ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ayat 15 mengingatkan betapa bahayanya kesepakatan yang jahat. Dengan berkata, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Apa masalahnya ketika kita ikut dalam kesepakatan yang jahat? Ada sebenarnya bahaya juga di dalam hidup kita. Di ayat 17 katakan, sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Akhirnya ini menjadi satu hal yang sebenarnya sia-sia. Akhirnya ini menjadi sesuatu hal yang tidak menguntungkan. Di ayat 18 justru menegaskan apa? Padahal mereka menghadang darah sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Semua agama punya ada istilah karma, yaitu kalau kita berlaku jahat dan berbuat jahat kepada orang lain, ada tindakan yang akan kita tuai, namanya juga tindakan pembalasan. Apakah itu dari orang lain kita juga tidak tahu. Pada dasarnya Allah ingin supaya dalam hidup anak-anak Tuhan tidak memiliki sebuah pikiran yang jahat terhadap orang lain atau rencana jahat untuk mencelakakan orang lain. Berlakulah baik dalam segala kasih kita kepada orang lain, kan seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kita dijauhkan dalam pikiran-pikiran kepada setiap orang dalam pikiran-pikiran jahat, supaya kita sendiri tidak menuai daripada kejahatan kita itu sebagai sesuatu yang juga menimpa dan mencelakakan hidup kita. Mari kita hidup bijaksana. Ketika kita tahu ada rencana jahat yang kita tahu, seharusnya kita akan membawa orang lain itu supaya kita nasihati, supaya tidak juga berlaku yang jahat terhadap orang lain. Jangan biarkan kejahatan tanpa ada satu cara bagaimana kita menanggulangi dengan nasihat-nasihat yang baik di dalam iman kita. Supaya apa? Supaya kita sendiri bisa menyatakan kasih Tuhan itu dengan tulus. Mari kita akan berdoa. Tuhan, banyak cara sehingga kami menjadi nyaman dengan beberapa orang yang menjadi rekan dekat kami. Biarlah kami juga menjadi bijaksana. Kalau teman, saudara, keluarga kami merencanakan yang jahat, bukan kami membiarkan, tetapi kami menegur dan menasihati supaya ada perubahan dalam sikap ini, supaya mereka tidak terjerumus juga pada akhirnya memanen segala tindakan yang jahat itu dengan hukuman yang dari Tuhan juga. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri dengan perkara-perkara dalam hati anak-anak Allah yang berlaku serong dan berlaku jahat, supaya tidak dibalikkan lagi kepada kasih Tuhan. Sebab itu biar Tuhan memakai kami sebagai orang-orang yang peka untuk bisa menasihati orang lain dengan baik. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.